Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika masih kecil, orang tua kita sering menanyakan kepada anaknya, "Mau jadi apa kalau sudah besar, Nak?" Jawaban si anak bermacam-macam. Ada yang menjawab ingin jadi dokter, alasannya supaya bisa menyembuhkan mama dan papa kalau sakit. Atau ingin menjadi insinyur supaya bisa membangun rumah yang bagus. Aneka jawaban akan muncul, dan pasti orang tua merasa senang akan harapan dan anaknya yang mulia itu. Dari sejak dinilah memang anak harus diajari untuk mau berbuat baik, menolong tanpa pamrih. Dengan cara itu kepada anak ditanamkan orientasi hidup di masa depan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Untuk melakukan hal itu, Tuhan Yesus mengalami tantangan, cobaan, dan rintangan yang harus dihadapi terutama dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka beranggapan melakukan suatu pekerjaan di hari Sabat itu melanggar aturan adat. Demikian pula tindakan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka pun mencari cara mempersalahkan tindakan Tuhan Yesus. Karena tahu rencana busuk mereka, Tuhan Yesus balik memberikan pertanyaan. Para ahli Taurat
dan orang-orang Farisi pun sulit menjawabnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pengalaman seperti dalam bacaan Injil hari ini sering terjadi dalam realitas kehidupan kita. Banyak orang tidak mau menolong sesamanya hanya karena dibatasi oleh aturan, entah oleh aturan keagamaan ataupun aturan sipil. Atas perbuatan baik kita pun belum tentu orang lain senang. Saat kita membantu sesama, orang dibantu akan senang dan menikmati. Sementara orang yang hanya melihat justru yang menjadi heboh. Berbagai macam alasan dicari-cari, disangkutkan persoalan agama. Dalam hal inilah iman kita ditantang dan diuji sampai mana mampu bertahan untuk terus berbuat baik. Saudara-saudariku yang terkasih, doa menjadi senjata atau kekuatan kita. Untuk menjalani doa dan usaha harus ada komitmen dan kesetiaan dalam diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk terus berbuat baik, karena itulah panggilan kemanusiaan, bukan karena taat akan aturan. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kami menjadi pribadi yang tidak peka akan keadilan dan kebutuhan sesama. Tuntunlah kami untuk mampu melihat kasih-Mu yang tulus, berbuat bukan karena aturan, tetapi karena panggilan jiwa. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.